Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang salah satu manhaj atau metode dalam masalah tafsir, yaitu yang dikenal dengan tafsir al-Isyari. Manhaj tafsir al-Isyari. Kata-kata isyari berasal dari kata isyarat, isyarat. Pertama, kita sedikit jelaskan terlebih dahulu mal maksud minat tafsir al-isyari. Apa yang dimaksud dengan tafsir isyari? Tafsir al-isyari yutlaqu 'ala al-isyarat al-khafiyyah al-mawjudah fi ayatil Qur'an. Jadi istilah tafsir isyari itu dipergunakan untuk apa? Al-isyarat al-khafiyyah, isyarat-isyarat yang tersembunyi, al-mawjudah yang terdapat fi ayatil Qur'an, dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ketika disebut tafsir isyari, apa maksudnya? Al-isyaratul khafiyyah al-mawjudah fi ayatil Qur'an. Ayat-ayat yang isyarat-isyarat yang tersembunyi yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Allati ta'tabidu 'ala al-bur min zawahiril Qur'an ila al-akhdhi bil batin, yang berusaha mencoba memunculkan dari lafaz-lafaz zahir Al-Qur'an, lalu kemudian menarik makna batinnya. Jadi tanpa terlepas sebenarnya dari makna zahirnya, tapi selain dari makna zahir, para mufassir dalam kategori tafsir isyari ini mencoba mencari makna batinnya dari ayat-ayat Al-Qur'an. Maksudnya adalah atau istikhraju, mencoba menggali, mengeluarkan, wa fahmi dan memahami, wa tawdih dan menjelaskan, nuktatim minal ayatil Qur'an, sebuah hal tentang ayat, la tujad fi zawahiril ayat, yang tidak akan ditemukan di dalam zahir ayat, illa antariqi dalalatil isyarah, kecuali melalui indikasi isyarat. Jadi artinya dalam konteks tafsir isyari ini tidak berpegang atau tidak mengelaborasi lagi makna zahir dari ayat tersebut, tapi mencoba mencari makna batin dari ayat itu melalui sebuah isyarat, atau dalam istilah lain juga disebut dengan istilah riyadhah ruhiyah, jadi olahraga rohani. Lalu kemudian difahamilah makna-makna ayat Al-Quran itu dengan meninggalkan atau bisa dikatakan mengabaikan makna zahir dari sebuah ayat. Namun tafsir isyari ini juga bermacam-macam, Kalau di sini dijelaskan ada tafsir ar-ramzi, kemudian juga ada kategori tafsir al-irfani, kemudian sufi, kemudian batini atau juga syuhudi. Jadi cukup banyak pembahasannya atau bagian-bagian dari tafsir isyari. Insyaallah nanti kita akan lihat penjelasan para ulama dan pandangan para ulama terkait dengan kategori-kategori tafsir isyari ini. Baik, sedikit kita lihat juga latar belakang kemunculan dan lintasan sejarah dari tafsir isyari ini. Kemunculan tafsir isyari, terutama dalam hal ini adalah isyari dalam konteks al-batin, itu merujuk kepada masa fase awal Islam, yarji'u ta'arikh ba'di aqsami tafsir isyari kat tafsir al-batini ila sadril Islam. Jadi kemunculan tafsir isyari
sebahagiannya diantaranya tafsir dalam isyari dalam kategori al-batini itu muncul di awal Islam, ya, di awal Islam, yang disandarkan kepada riwayat dari Nabi SAW, kemudian juga Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW. Seperti di antara riwayat ya, yang dijadikan dasar keberadaan tafsir isyari ini, ada riwayat annal Qur'an, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu lahu, baginya, zahirun, ada makna zahir dan ada makna batin. Jadi ini sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa annal Qur'an lahu zahirun wa batinun, bahwa Al-Quran itu memiliki makna zahir dan memiliki makna batin. Kemudian juga waqad asyarat ba'dul ahadits ila batinil ayah. Juga ada sebahagian hadis, sebagian riwayat hadis yang menjelaskan tentang batinil ayat, makna batin dari sebuah ayat. Kemudian juga ada riwayat dari Imam Husain, kemudian Imam As-Sadiq pada sebagian hadis, inna kitaballahi azza wa jalla ala arba'ati asya'. Jadi bahwa kitab Allah itu ada 4 macam ya. Ada 4 macam kandungan maknanya. Ada al-ibarah, ada namanya ibarat, ada namanya isyarat, ada namanya lataif, dan ada namanya haqa'iq. Jadi ada 4 ya. Ibarat ya, ungkapan kalimat seperti yang kita pahami ini. Kemudian isyarat. Kemudian lebih dari dalam dari isyarat itu juga ada lataif. Kemudian lebih dalam dari lataif itu juga ada aqa'iq, hakikat. Ya. Fal ibarat, maka makna ibarat itu lil awam, untuk orang-orang seperti kita ini, awam ya. Jadi makna yang berangkat dari ibarat, dari ungkapan bahasa-bahasa Al-Quran. Wal isyarah, makna isyarat itu lil khawas, bagi orang-orang khusus. Wal lataif itu bagi para wali. Wal haqa'iq lil anbiya, sedangkan makna hakikat itu hanya bisa ditangkap oleh para nabi. Makna lataif itu bisa ditangkap oleh para aulia, wali-wali Allah. Kemudian makna isyarat itu hanya bisa difahami oleh orang-orang tertentu, orang-orang khusus, sedangkan masyarakat awam itu hanya bisa memahami makna ibarat dari ayat-ayat Al-Quran itu, makna zahir dari ayat-ayat. Ini riwayat yang dinisbahkan kepada Imam As-Sadiq dan Imam Husain ya, bin Ali. Nah, kemudian juga itu yang menjadi dasar ya di dalam perjalanan tafsir sufi, difahami bahwa ini memiliki legitimasi, memiliki dasar dari beberapa riwayat, terutama dari kalangan ahlu bait ya, artinya keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kemudian selain dari itu, perkembangan tafsir isyari ini juga ada kaitannya dengan interaksi dan terjadinya penterjemahan dan interaksi para ilmuwan muslim dengan para ilmuwan barat. Jadi sehingga nanti akan ada juga kategori tafsir isyari ini atau tafsir sufi ini yang nanti lebih dekat dengan tafsir falsafi ya, atau yang dengan tafsir filsafat. Jadi ada yang istilahnya memang berangkat dari isyarat batin, lalu kemudian ada yang sebenarnya juga sudah tercampur dengan aspek filsafat. Nah, di antara tafsir-tafsirnya itu ada tafsir Tusturi, kemudian ada karangan Muhammad bin Sahal bin Abdullah At-Tusturi, kemudian ada kitab Kashful Asrar wa Iddatul Abrar lil Maibadi, kemudian juga ada tafsir Ibnu Arabi. Sebagaimana yang kita kenal, Ibnu Arabi juga dikategorikan sebagai mufassir falsafi ya. Kemudian juga ada Tabai dari kalangan Syiah ini ya, Allamah Tabai, dan berbagai kitab-kitab tafsir lainnya yang dikategorikan ke dalam kitab tafsir sufi. Nah,
Kita lihat sedikit yang sangat penting ya dalam konteks memahami tafsir Sufi ini. Bagaimana pandangan ulama, diantaranya salah seorang ulama besar dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, ya Imam Husain Az-Zahabi dari Mesir. Imam Husain Az-Zahabi membagi tafsir Isyari itu kepada dua bagian. Ya, qassama Az-Zahabi at-tafsir al-Isyari ila qismain. Jadi Imam Az-Zahabi membagi tafsir Isyari itu kepada dua bagian. Yang pertama itu adalah at-tafsir as-sufi an-nazari. Ya. Jadi kategori pertama itu tafsir sufi nazari. Alladhi ya'tamidu ala muqaddamatin ilmiyah fi dhihni sufi. Nah, kalau tafsir sufi nazari ini dia berpegang kepada analisa ilmiah yang terdapat dalam logika para sufi. Jadi dia lebih kepada zihni ya, pemikiran. Makanya ini sufi nazari ini dekat kaitannya dengan tafsir falsafi. Nah, maka dalam pelaksanaannya fa fi hadhihi tariqah, jadi dalam prakteknya ya'taqidul mufassiru, bahwa mufassir dalam kategori tafsir sufi nazari ini meyakini bahwa adraqa jami'a maksudil ayah, bahwa dia mampu mencapai semua maksud ayat. Wa annahu la yujad ma'nan akhar ghair hadha tafsir, dan bahkan dia bisa mengklaim bahwa tidak ditemukan makna lain selain dari tafsir ini. Jadi para mufassir dari kalangan sufi nazari ini mengklaim bahwa penafsiran mereka itulah satu-satunya penafsiran yang bisa diterima dan menafikan penafsiran yang lain. Nah, itu yang disebut dengan tafsir sufi nazari. Jadi dia berangkat dari muqaddamah ilmiah di pemikiran para sufi ya. Jadi olah pikirlah dari para sufi. Dan agak bahayanya di sini mereka mengklaim bahwa penafsiran mereka itu adalah satu-satunya penafsiran dari ayat Al-Quran. Yang kedua ada namanya kategori tafsir sufi al-faidhi. Ya, tafsir sufi al-faidhi. Dasarnya apa? Wa huwa alladhi ya'tamidu ala riyadah ruhiyah. Nah, jadi di sini letak perbedaannya. Kalau di sufi nazari, dasarnya adalah muqaddamah ilmiyah ya, fi dhihni sufi. Jadi logika, pemikiran. Tapi kalau sufi faidhi, ini dasarnya riyadah ruhiyah, olahraga rohani ya, dengan zikir mereka, dengan tahannus mereka, dengan renungan mendalam mereka, dengan ibadah mereka. Jadi dasarnya bagi mereka adalah riyadah ruhiyah. Jadi olahraga rohani. Sehingga dengan olahraga rohani itu mereka mengklaim bahwa mereka melakukan olahraga rohani sampai yasiru ila darajatil kashf. Mereka mengklaim mereka sampai kepada derajat al-kashfu ya, terbukanya hijab bagi mereka. Kemudian watalaqil isyarat al-qudsiyah lah, karena hijab sudah terbuka bagi mereka, lalu kemudian mereka mengklaim mendapat isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat atau bisa juga dikatakan ilham dari Allah Subhanahu. Itu klaim mereka. Jadi dengan kesufian mereka, dengan ibadah rohani mereka, dengan renungan-renungan mereka, mereka mengklaim bahwa mereka mendapatkan kasfu, keterbukaan hijab. Selalu dengan karena hijabnya terbuka, mereka mengklaim bahwa apa yang mereka munculkan itu adalah isyarat-isyarat yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala buat mereka, atau bisa dikatakan ilham buat mereka. Nah, ini yang dimaksud dengan kategori tafsir sufi faidhi. Jadi alat mereka itu atau yang mereka jadi pegangan itu adalah dasar mereka itu adalah riyadah ruhiyah, sebuah olahraga rohani mereka dengan ibadah-ibadah mereka. Lalu kemudian dengan memaksimalkan ibadah mereka mengklaim bahwa telah terbuka hijab, dan kemudian mereka mendapatkan isyarat-isyarat langsung dari Allah tentang makna ayat-ayat Al-Quran. Ini kategori kedua dari tafsir
sufi ya, menurut Imam Az-Zahabi. Jadi tadi Imam Az-Zahabi mengkategorikan kepada dua macam. Ada tafsir sufi nazari, lalu kemudian yang kedua ada tafsir sufi faidi. Kalau tafsir sufi nazari mereka berangkat dari muqaddamah ilmiah melalui pemikiran, sementara tafsir sufi faidi dia berangkat dari riyadhah ruhiyah. Dan kedua-duanya mereka memberikan makna batin ya, atau makna yang berbeda dari makna zahir ayat. Kemudian kita lihat juga sedikit pendapat salah seorang ulama ilmu Al-Quran, Abdurrahman Al-Aqd, yang mencoba menafsirkan tafsir Isyari itu dengan ta'wilu ayatil Quran, mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran ala ghairi ma yazharu binha, yang berbeda dengan makna zahirnya. Bimuqtada isyaratin khafiyah, dengan mengikuti tuntutan isyarat-isyarat tersembunyi, tazharu li ahli ilmi wal suluk, yang muncul bagi para ahli ilmu dan para ahli suluk atau orang-orang suluk ya. Artinya orang-orang yang mencoba melakukan riyadhah ruhiyahnya dengan cara-cara tertentu. Nah, lalu kemudian dengan dasar itu mereka mencoba mengklaim pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran merupakan isyarat-isyarat yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Imam Abdurrahman Al-Aqd membagi juga makna isyarat itu kepada dua bagian. Ada isyarat hissiyah dan ada isyarat zihniyah. Isyarat secara indrawi dan juga zihniyah secara fikiran ya. Qassama tafsir al-isyari az-zihni ila hadzal qismain. Kemudian beliau membagi tafsir isyari az-zihni itu kepada dua bagian. Yang pertama isyarat al-khafiyah, sebuah isyarat yang tersembunyi, allati yudrikuha ahlu taqwa wasilah, yang diperoleh oleh orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik dan orang yang berilmu pengetahuan, inda tilawatil Quran, pada saat mereka membaca Al-Quran. Wahia ma'anil asral al-Quraniyah, dan itu dia klaim sebagai makna yang rahasia tentang Al-Quran yang mereka dapatkan akibat ketakwaan, kesolehan dan ilmu yang mereka miliki. Maka itu disebut dengan isyarat khafiyah. Kemudian ada juga yang kedua dalam kategori isyarat jaliyah, allati tadammuha ayatil kauniyah fil Quran, yang terkandung di dalam ayat-ayat kauniyah yang terdapat di dalam Al-Quran. Wallati tusyiru isyaratin wadiyah ila katsirin minal ulum, yang mengisyaratkan kepada banyak ilmu yang banyak di dalam Al-Quran, seperti kaitannya dengan i'jazul Quran. Kalau kita bandingkan dengan tadi, dalam pembagian di Abdul Aqd ini sebenarnya mirip ya. Kalau kategori pertama ini, kalau menurut Az-Zahabi tadi ini lebih kepada tafsir sufi faidi. Jadi memang dasarnya ibadah, riyadhah ruhiyah, ketakwaan dan seterusnya. Tapi kalau isyarat jaliyah ini lebih kepada tafsir sufi nazari, yang memang berangkat dari ilmu pengetahuan, kajian-kajian tentang alam dan perenungan atau pemikiran. Maka dari beberapa hal tersebut memunculkan kontra ya, pro dan kontra tentang tafsir sufi ini. Ada pro dan kontra para ulama tentang tafsir sufi ini. Terlihat umpamanya minal muwafiqin, di antara yang muwafiq, setuju dengan manhaj atau metode ini adalah di antara Imam Khomeini, ini tokoh ulama Syiah ya, Ustadz Hasan Abbas Zaki dan Tiftazani. Nah, ini minal muwafiqin ya, yang setuju. Kemudian ada juga minal mu'aridin, ada yang menentang atau yang tidak setuju dengan pola dan praktek tafsir Isyari ini. Di antaranya Ustaz Amin Az-Zanjani, alladhi bayyana aqsama hadzal manhaj, yang kemudian beliau membagi manhaj tafsir ini kepada berbagai macam. Ada tafsir Ar-Ramzi, tafsir Isyari, tafsir Asy-Syuhudi. Dan dia mengkategorikan tafsir sufi ini sebenarnya masuk dalam kategori tafsir bir-ra'yi. Wa annaha kharijah min majali tafsir, dan sebenarnya sudah keluar dari konteks tafsir. Jadi tidak dinilai lagi oleh Imam Az-Zanjani sebagai kategori tafsir. Jadi kemudian
Kalau Imam Az-Zahabi kalau kita lihat membagi tafsir ini tadi kepada Sufi Nazari dan Sufi Faidi. Wa rafada kullal qismain. Kemudian beliau menolak kedua macam itu. Jadi baik Sufi Nazari atau Sufi Faidi, kedua-duanya tidak diterima ya, atau beliau tidak setuju dengan kedua pola tafsir itu. Kemudian kita lihat juga pendapat Imam Khalid Abdurrahman Al-Aqd. Tafsir Isyari dibagi kepada dua, khafi dan jali. Wa'tabarul isyarat ilmiah juz'an min tafsir Isyari. Isyarat-isyarat ilmiah pun dikategorikan kepada tafsir Isyari. Wa bihadza yakunu qad khalata baina tafsir Isyari wa manhaj tafsir ilmi. Sehingga dalam konteks pendapat Abdurrahman Al-Aqd sudah tercampur ya, sudah tidak berbeda lagi antara tafsir Isyari dengan tafsir ilmi. Karena beliau mengatakan tafsir isyarat jali tadi, Isyari jali itu sebenarnya mirip dengan tafsir falsafi atau bahkan tafsir ilmi. Nah, ini beberapa penjelasan tentang tafsir sufi ya. Namun memang kita tidak menemukan kitabnya secara langsung ya, kitab-kitab yang utuh secara langsung dari tafsir-tafsir tadi. Sehingga memang karena memang mungkin tidak banyak ulama yang setuju, yang menganggap bahwa itu tafsir, sehingga perkembangannya juga tidak bisa kita. Di antaranya tadi yang memang yang agak banyak diterima itu adalah di kalangan Syiah ya, di kalangan Syiah dengan tokoh-tokohnya seperti Taba'i, kemudian juga Imam Khomeini, karena memang riwayat yang tadi itu juga berasal dari Ahlul Bait ya, arti memang riwayat-riwayat yang banyak berada atau beredar di kalangan ulama Syiah. Maka dalam konteks jumhur ulama, jadi memang tidak merekomendasi, tidak setuju dengan pola tafsir Isyari ini, karena cenderung ini tingkat kebenarannya sangat-sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena memang pertama sudah keluar dari makna zahir ayat, jadi makna literal ayat ya. Keluar dari makna zahirnya. Yang kedua, pentakwilan dari makna zahir itu kadang juga tidak bisa diterima ya. Tidak bisa dikaitkan atau dicari korelasinya. Sehingga memang dikhawatirkan itu hanya berdasarkan asumsi-asumsi atau berdasarkan klaim-klaim semata, sehingga sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini kira-kira tambahan penjelasan tentang materi kita tentang tafsir Isyari, atau juga ada yang menyebut dengan tafsir sufi, dengan berbagai kategori-kategori dan macam-macamnya, dan juga pendapat para ulama tentang keberadaan tafsir ini. Ini saudara yang bisa kita tambahkan penjelasan dari diskusi kelompok kita tentang tafsir Isyari pada pertemuan sebelumnya. Demikian saja, terima kasih. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.